Selain guru dan tenaga kesehatan, pemerintah juga akan merekrut tenaga teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K 2022. Pengadaan tenaga teknis pada penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) ini sebagai respon atas aspirasi tenaga non-ASN selain tenaga guru dan kesehatan. Pada seleksi P3K 2022 yang akan dibuka pada Minggu ketiga September tahun 2022 ini, pemerintah telah menetapkan kebutuhan tenaga teknis sebanyak 27.608. Kuota untuk tenaga teknis ini akan diperebutkan pelamar di sejumlah instansi pemerintahan daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima aspirasi tenaga non-ASN lainnya. Aspirasi tersebut dinilai menjadi pencerahan atas gambaran mengenai permasalahan tenaga non-ASN yang tidak hanya pada lingkup tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Sudah saya catat berbagai masukan dan kami sudah dapatkan data apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu. Tentu akan kita carikan solusi terbaik, kata Menteri Anas saat menerima audiensi non-ASN tenaga teknis di Jakarta. Menteri Anas menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU 05/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Namun saat ini pemerintah harus mengambil skala prioritas dalam penataan non-ASN. Salah satu prioritas pemerintah berfokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Bapak Ibu punya anak yang sekolah dan keluarga yang perlu layanan kesehatan segera. Ada banyak rumah sakit dan puskesmas terutama di luar Jawa yang tenaga kesehatan dasar dan dokter spesialisnya bahkan belum lengkap, imbuhnya. Diakui, beberapa waktu terakhir Menteri PANRB telah banyak menerima aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Asosiasi Pemerintah Daerah terkait kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Untuk itu Menteri Anas tidak henti-hentinya mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam pendataan tenaga non-ASN di seluruh pelosok negeri. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut memahami bahwa afirmasi daerah yang kemungkinan tidak sama sehingga non-ASN tenaga teknis tidak terserap di awal, karena Pemda tidak mengajukan usulan. Memang ini sangat terkait dengan usulan daerah dan kalau tidak diusulkan maka tidak bisa ditetapkan. Ini kemudian yang menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga non-ASN, pungkas Anas. Pemerintah akan merekrut sebanyak 530.028 aparatur sipil negara ASN nasional tahun 2022. Data per tanggal 6 September tahun 2022 yang dirilis Kementerian PANRB ini merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Kemenpan RB telah menetapkan jadwal seleksi CASN 2022 pada Minggu ketiga September tahun 2022. Penerimaan CASN 2022 tersebut hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai prioritas Presiden Joko Widodo, jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta. Prioritas guru dan kesehatan. Seleksi P3K 2022 diprioritaskan untuk pengadaan tenaga guru dan kesehatan.
Untuk penerimaan P3K guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar yakni pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas I yaitu tenaga honorer X kategori 1 THK2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG, dan guru swasta. Syarat masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi. Jadi pelamar prioritas I adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021, jelas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denny. Adapun pelamar prioritas 2 adalah THK2. Pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. PIT, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani menjelaskan, pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan 3 mekanisme. Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang background check. Mekanisme kedua adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan mekanisme ketiga adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen, menjelaskan tes ini tetap menggunakan Computer Assisted Test Chat. Soal yang tersedia dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKDC ASN, ungkap Suharmen. Soal tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi PPPK, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara. Berkaca dari seleksi tahun lalu, BKN menemukan celah kecurangan. Pemerintah bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta. Bukan hanya didiskualifikasi dari tes CASN selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya karena NIK mereka sudah kami catat, tegas Suharmen. 3 jenis tenaga honorer ini tak bisa dialihkan jadi PNS dan P3K. 3 jenis tenaga honorer ini tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. 3 jenis tenaga honorer tersebut yakni tenaga honorer kebersihan, pengemudi atau sopir, dan petugas keamanan. Mereka selama ini bekerja di sejumlah instansi pemerintahan pusat maupun daerah dengan status tenaga honorer. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian PANRB Nomor 185/M.SM, pukul 2/3, 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.